Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Setiani dari jurusan Pendidikan Kimia kelas B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menampilkan video tentang psikoanalisis. Sejarah psikoanalisis. Pada awalnya, ada seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud yang lahir di Republik Ceko pada 6 Mei 1856. Dia adalah seorang psikolog asal Austria, dikenal sebagai penemu aliran psikoanalisis. Awalnya, psikoanalisis dilakukan untuk menganalisis dinamika alam bawah sadar pasiennya. Aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis disebut juga aliran psikologi klasik yang masih banyak dipakai oleh para psikolog sampai saat ini. Aliran ini menyatakan bahwa semua tingkah laku yang dilakukan manusia berasal dari alam bawah sadar manusia itu sendiri, yang merupakan pendorong utama setiap tingkah laku yang dilakukan. Menurut aliran psikologi klasik, setiap manusia mempunyai pikiran, keinginan, perasaan, dan ingatan yang tidak disadari atau disebut juga alam bawah sadar manusia. Selanjutnya yaitu komponen pembentuk kepribadian seseorang, yaitu ada 3. Yang pertama ada ID, komponen dorongan dalam diri. Yang kedua ada superego, pikiran tentang benar dan salah. Yang ketiga ada ego, penghubung ID dan superego dengan dunia nyata. Yang pertama ada ID atau komponen dorongan dalam diri. ID adalah nafsu primitif yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia yang harus dipenuhi apapun caranya dan tidak peduli dengan batasan dan norma sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu ada superego, pikiran tentang yang benar dan yang salah. Superego adalah nilai dan norma yang dipegang dalam kehidupan manusia. Superego biasanya dibentuk oleh perkataan orang tua, aturan di masyarakat, dan yang lainnya. Yang ketiga ada ego, penghubung ID dan superego dengan dunia nyata. Ego merupakan komponen yang bisa dikendalikan yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian manusia. Semua komponen pembentuk kepribadian yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu ID, superego, dan ego yang apabila ketiganya digabung akan membentuk kepribadian manusia dan setiap orang memiliki komponen yang berbeda-beda. Karena komponen yang berbeda-beda inilah akhirnya muncul jenis manusia berdasarkan kepribadian. Yang pertama, manusia yang mampu menghadapi realita dengan baik atau biasanya memiliki ego yang kuat. Dan yang kedua, ada manusia yang tidak mampu menghadapi realita dengan baik atau memiliki ego yang lemah. Selanjutnya yaitu ada cara memperkuat ego yang lemah. Yang pertama, lihat masa lalu, khususnya masa kecil atau childhood. Yang kedua, beri cerita kepada orang lain. Yang ketiga, kenali defense mechanism. Selanjutnya yaitu ada tahapan psikoanalisis. Yang pertama ada fase oral dimulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Di fase ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap mulut. Yang kedua yaitu ada fase anal dari usia 2 sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga yaitu ada fase falik yang dimulai dari usia 3 sampai dengan 7 tahun. Yang keempat ada fase laten yang dimulai dari usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dan yang terakhir ada fase genital yang dimulai dari usia 11 tahun hingga dewasa. Sekian video yang bisa dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.